lagi dengan kita di podcast mata kuliah Media Relation dengan saya Susan Sabira dan rekan saya Desi Rahmawati. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu kaprodi kita, yaitu Ibu Eva. Halo. Kali ini kita akan membahas tentang media relation. Jadi secara umum apa sih itu Bu media relation? Oh ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang media relation, kita mengetahui dulu apa itu public relation, karena media relation itu bagian dari public relation. Di Indonesia ini dikenal public relation itu karena ada krisis. Jadi tugasnya seorang public relation itu adalah memperbaiki citra suatu perusahaan atau organisasi. Nah, salah satu tugas dari seorang public relation adalah berkaitan dengan media relation. Nah, media relation itu dengan media, namanya aja sudah media relation ya. Jadi otomatis ke media, entah itu media internet, media massa ataupun media elektronik. kalau secara itu kan dibilang media tuh berarti entah media online, media cetak gitu ya Bu ya. Kalau dengan bidang kehumasan tuh ada kaitannya nggak sih Bu? Atau emang media relation tuh sama dengan kehumasan? Nah, tentu aja media relation itu bagian dari tugasnya public relation. Seperti misalnya kalau contohnya suatu perusahaan menerima wawancara dari media, entah itu televisi, radio, ataupun media online sekarang ya. Nah, tugasnya si public relation adalah membuat press release namanya gitu. Jadi apa aja tugasnya si public relation ini selain ada media relation, yaitu menjalin hubungan baik dengan media tersebut. Keuntungannya apa? Kok harus menjalin hubungan baik dengan media? Ya gini, kalau misalnya hubungan baik sudah terbina dengan media, otomatis kan ada kedekatan ya antara public relation dengan media relation. Contohnya kalau misalnya dari media online mau foto perusahaan kita, jadi kita bisa mengarahkan, oh iya baiknya fotonya diambil yang sebelah sini aja, oh iya nanti ketika moto bapak ini bagusnya begini gitu. Jadi hubungannya itu sudah baik dengan antara PR dengan pihak media. Lalu Bu, bagaimana sih cara mengimplementasikan nih terhadap kita dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari seorang PR ya? Iya. Seorang PR sebenarnya ya, tugas seorang PR itu bisa dijalankan siapa saja gitu ya. Entah itu seorang dokter, bahkan kalian sendiri bisa menjadi seorang PR. Hanya saja di suatu perusahaan atau organisasi itu ada yang namanya seorang humas atau public relation. Humas atau public relation ini merupakan bagian dari top up manajemen. Jadi gunanya kalau dalam perusahaan itu adalah biar terjalin hubungan baik antara atasan dengan bawahan dengan atasan, dan sesama karyawan. Gitu. Kalau untuk tadi kan kita ngebahas kehumasan ya Bu ya. Misal nih kalau seorang public relation ini nggak mampu nih Bu kayak untuk memperbaiki citra perusahaannya gitu. Misalkan lagi mengalami krisis gitu. Apakah media relation ini bisa berperan bareng dengan public relation atau hanya itu ya udah itu sebatas tugasnya public relation aja gitu. Ketika perusahaan itu mendapatkan krisis maksudnya. Nah, di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi itu pasti ada yang namanya krisis. Nah, tugasnya siapa? Tugasnya si public relation adalah bagaimana caranya biar krisis itu tidak terlalu melebar dan krisis itu bisa cepat selesai gitu. Nah, itulah gunanya kalau misalnya suatu perusahaan terdampak krisis, biasanya wartawan itu banyak untuk mencari info. Jadi tugasnya si public relation adalah memberikan berita apa adanya, dan itu tadi sudah menjalin hubungan baik dengan pihak media gitu. Oke, lalu Bu, apa aja sih tujuan dan manfaat dari media relation?
tujuan dan manfaat dari media relation, wah banyak banget ya. Apalagi kalau misalnya krisis, orang menganggap kadang-kadang suatu krisis itu kehancuran dari suatu perusahaan. Padahal ketika krisis, seorang PR bisa sekalian mengangkat citra positif dari perusahaan itu. Caranya seperti apa? Orang-orang kan ketika krisis, orang-orang kan jadi pengen tahu, ini yang mana sih misalnya produk ini yang terkena dampak krisis gitu. Jadi salah satu dampak positif dari krisis itu adalah orang jadi mencari tahu produk tersebut, otomatis kan dikenal ya, dikenal oleh masyarakat. Nah, disitulah peran PR, dia harus mengatasi krisis itu biar tidak melebar dan memperbaiki krisis itu. Contoh kasusnya misalnya suatu produk susu X, dia diisukan mengandung minyak babi gitu ya. Jadi tugasnya si PR ini adalah secepat mungkin bagaimana krisis tersebut biar tidak melebar. Jadi misalnya mengundang pihak MUI, mengundang media, mengundang pihak perusahaan sendiri atau masyarakat, lalu diliput sama media. Jadi ketika diliput sama media, lalu diperbaiki loh krisis tersebut, dikasih tahu ke masyarakat kalau misalnya oh ini sekarang produk susu X ini sudah tidak mengandung minyak babi lagi gitu. Jadi udah banyak nih kita ngobrol tadi tentang media relation. Jadi kesimpulan dari yang dijelasin sama Ibu Eva tadi tentang media relation, kita tuh bisa ngambil kesimpulan bahwa public relation sama media relation tuh saling berkaitan. Gak bisa kalau media relation sendiri, public relation sendiri, karena mereka satu kesatuan di sebuah relation gitu kan ya. Untuk teman-teman semua nih, misalkan punya usaha atau punya perusahaan sendiri gitu, pasti bakal membutuhkan nih media relation dan public relation. Nah itu bisa banget nih diambil ilmunya dari podcast kita hari ini. Sekian dari kita, terima kasih Bu Eva udah mau nyempetin ngisi podcast kita. Dan teman-teman jangan lupa patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk tadi kenapa Bu Eva nggak pakai, ini kan kita lagi mau sharing nih, jadi nggak dipakai dulu gitu. Makasih Dari teman-teman. tadi kita udah udah patuhi protokol banget. Terima kasih. Makasih, selamat siang, dadah.